Assalamualaikum. Masya Allah. Maudatul asfiya, ya kah? Mawaddatul asfiya kan? Masya Allah. Buh. Dibari nah galang uma habis kan dia gelang ini diambil orang yang biasa ulun pakai itu nah. Nah, pas sampai ke sini banyak buhan TikTok mengambil, lalu dapat pulang galang ini nah. Dibari garang kayu bahar. Lain akar baharnya nih, kayunya ada batunya masih nah. Masya Allah. Rudi Susanto, Masya Allah. Assalamualaikum. Hadir. Renata Pamadi, Abah Rizki, Masya Allah. Abah Rizki. Datwalid J, Masya Allah. Gelari Mustika, Masya Allah. Terima kasih, mantap layarnya. Kang Dedi, Jirian Saleh, Mahadang Maghrib barang nah. Mahadang Maghrib santai. Nah itu kita ya lah, menunggu maghrib, mudahan manfaat. Masya Allah. Masya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Al-Balghais, Masya Allah. Dan sanak Habib Ismail berarti ini. Waalaikumsalam. Datuk Walid Gen 7 Project, Masya Allah. Waalaikumsalam. Berganti kah J Project nih ngaran. Iya. Kalau dia sifatnya menyimpan, untuk menyimpan tadi itu kada boleh. Itu kalau sifatnya monopoli, misalnya orang banyak perlu, kada boleh. Kalau inya sifatnya menyimpan dan sedangkan orang perlu, haram. Tapi kalau dia menyimpan orang banyak aja selain daripada kita, banih itu banyak aja, dalam artian kada paciklik, kada apa-apa. Kalau dia paciklik lalu kita itu dengan sebab menukari itu nah orang jadi paciklik, kada boleh. Paciklik itu dalam artian kebutuhan orang yang banyak itu dengan sebab kita monopoli lalu orang kekurangan. Kita kada mau menjualnya kecuali pas larang kena. Nah itu kada boleh, itu haram hukumnya. Kalau kita mengumpulkan dan keperluan orang ada aja seberitaan, kada apa-apa. Kaltim hadir. Rip Kal tadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amel Almal Aiza, guru doakan ulun supaya rezeki calon ulun dilancarkan supaya lakas pernikahan. Bah iya, kada sabar lagi dah Jerian salene, kada sabar lagi biniannya, mudahan cepat pian kawin. Kada mesti banyak rezeki, karena nikah itu bisa aja membuka rezeki. Numpang guru kayak apa boleh, kalau boleh aja. Datu alit menyimpan bini anom, karena nikahnya sah aja kalau asal dinikahi aja sah aja, kada apa-apa. Dimana ada orang berjual tongkat Nabi Musa, iyalah. Nah itu ini cari kada tahu tak adalah wetakon guru mon sembahyang sunnah pawaid dilanggar. Boleh lah guru, amun orang lagi sembahyang kada boleh dilanggar.
Kalau mengerjakan sembahyang itu misalnya tempatnya dilanggar boleh, tapi kalau orang sembahyang dilanggar kada boleh. Kalau begayaan jawabannya kayak itu. Kalau jawabannya kalau orang sembahyang dilanggar bolehlah, kada boleh dilanggar kalau bahasa Banjar. Diranjah bahasanya tuh. Amin ya Allah, jadi selengin insyaallah mudah-mudahan berezekinya cepat pian kawin. Bajual minyak bensin tapi butulnya bekas butul minuman tupi miring, kayak apa jualan icirannya rajin kada apa-apa. Tempat itu kada apa-apa, tempatnya itu kada apa-apa, sudah bersih sudah kada apa-apa. Biar bekas apa kada jadi masalah, kada jadi masalah. Tempatnya aja. Lain orang berjual misalnya tupi anunya apa isinya tupi miring nama bukan tuh. Kalau tempat tuh kada apa-apa, tempatnya kan maksudnya tempat bekasnya botolnya itu kada apa-apa. Karena bekas minuman itu ada kadang kalau sudah dibersihkan ya kada najis lagi, kada apa-apa hukumnya, boleh aja kada apa-apa kalau tempat botolnya. Kecuali dengan tempat botol tuh orang misalnya dengan tempat botol itu bekas botol itu kita mempromosikan seolah-olah mempromosikan, itu baru kada boleh. Kalau tempatnya dan tahu aja itu bekas minuman dan kada ada istilah artinya mengajak, nah ini kalau hendak kayaknya botolnya itu kada boleh, itu kada boleh. Tapi kalau tempatnya aja kada jadi masalah, entah tempat apa kada jadi masalah aja. Iya akar bahar. Enggak. Duduk di mana pian? Duduk di di rumah panas di samping rumah. Duduk di mana ini? Mencari tempat yang naung-naung panas. Nggih. Masyaallah. Mahala bio sidin pun nggih amal izah kada bapak. Goro bolehlah manatak lidah kawan nangka 7 berdusta. Nggih. Amun hakun japian bertanggung jawab manatak tuh kada apa-apa. Nggih. Masya Allah tabarakallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Kadada duduk di ketuhanan kadada. Mengetara nggih didudukakan Tuhan ada. Muhtar Masya Allah, baguslah, ingat harus. Terima kasih yang multiplier, makasih, Masya Allah. Amin, aman pursil, Masya Allah, sama dengan pian, mudahan sihat juga pian. Yang Masya Allah. Liwar sing baikan lawan kuitan setiap hari meminum orang tua. Masya Allah. Itu kalimat baik. Kalimat pintar jar kawan, nah kon neka melihat pintar aja. Dikiranya sangat pintar, makanya kaliwatan pintarnya on jadinya. Ada pencarian ada pencirian mantan jua sekalinya guru nih tahan ditimpas tahan disuduk lapar jakada. Mantap itu. Alhamdulillah guys, masalah sangat masalah tupan masalah. Iya. Kalau mau unjuk bayar bazaras pidia ke fakir miskin. Cuma 2 aja, fakir miskin. Nggih, julung ke fakir miskin. Di Kurau di Tambak Sarinah ulun lokasinya ini. Nggih. Di samping rumah aja. Di samping rumah ading. Nggih, santai-santai di bawah-bawah pohon kan. Nggih. Hamidah 1, assalamualaikum, orang mana pian? Orang Kurau aslinya. Berdiam di Lamandau. Hamidah. Masyaallah, tahu lah pian Lamandau lah. Lamandau itu Kalimantan Tengah, paling ujung. Nggih.
Kada apa Habib enggak ada apa mon ulun ada salah ucap komentar ulun cuma canda kada apa santai aja Habib kita enggak santai aja bapak pian lawan Habib Ismail wakil gubernur Karateng Balgais ya sidin Balgais Masya Allah das wasarda enggak Ivan Masya Allah Ivan Masya Allah terima kasihlah yang mantap layar sepupu kirim salam aja kalau pian telepon sidin lawas kadang telepon sidin nah apakah ilmu marifat itu memang boleh dilajarakan atau ada majelisnya? Iya baiknya belajar ilmu marifat itu baiknya itu belajar tauhid dulu. Setelah mengerti dan paham dan bisa mengamalkan ilmu tauhid, baru belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Karena ilmu tauhid itu adalah kalau diamalkan berarti mengerti ilmu hakikat. Kalau mengerti ilmu hakikat lalu dia amalkan, itu namanya orang itu bisa mencapai ma'rifat namanya. Jadi kalau kada bisa orang itu belajar ilmu tauhid untuk mencapai ma'rifat itu susah. Kenapa? Karena ilmu ma'rifat itu di awalnya adalah belajar tauhid dulu. Belajar tauhid itu mengamalkannya dengan musyahadah. Dengan musyahadah dan murakabah itulah orang bisa mencapai ma'rifat. Tetapi kalau orang kada belajar ilmu tauhid, kayak apanya musyahadah? Kayak apa dia belajar murakabah? Kayak apa dia menyatakan khalik dan makhluk? Tidak bisa. Jadi belajar dulu ilmu tauhid dulu. Baru mengerti dia khalik dan makhluk. Setelah dia mengerti ilmu khalik dan siapa makhluk, siapa insan, siapa Tuhan, baru dia bisa memusahadahkan, merasamakan, mentafakurakan. Baru habis itu dia mencapai kema'rifahan. Nah, waktu dia memusahadahkan, ma'rifahkan itu namanya memusahadahkan, memusahadahkan dan memuraqabahkan atau mentafakurakan tadi, itu namanya mentahqiq dia, mentauhidkan dulu, baru dia bisa mencapai ma'rifah. Jadi habis itu kada bapak belajar ilmu ma'rifah, tambahi kada bapak sambil memantapkan musyahadah tadi. Jadi ilmu ma'rifah dan ilmu tauhid itu diawali dulu ilmu tauhid dulu, habis itu belajar ilmu ma'rifah. Apakah orang belajar ilmu ma'rifah dan ilmu tauhid itu bisa mencapai ma'rifat? Belum tentu. Jadi setinggi apapun kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat, satu kalau tidak diamalkan tidak akan bisa mencapai kema'rifahan. Yang kedua, walau bagaimanapun kita belajar ilmu ma'rifat, ilmu tauhid dan kita mengamalkan, belum tentu juga kita mendapatkan kema'rifahan yang hakiki yang sebenarnya. Karena ilmu itu cuma alat saja untuk kita bisa mencapai kesempurnaan pengenalan tadi, yaitu dengan diberikan rasa. Adapun ilmu-ilmunya itu adalah alat untuk menunjang kita, untuk membantu kita untuk mencapai kema'rifahan itu. Wallahu a'lam. Karena kema'rifahan itu diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang dikehendakinya. Kita amalkan, diberikan, alhamdulillah. Tidak diberikan, tetap kita bersyukur karena kita bisa mengamalkan. Seperti itu. Jadi banyak orang yang mengamalkan sekian tahun belum tentu dapat ma'rifat. Ada juga orang yang sekian bulan, sekian minggu sudah dapat kema'rifahan mengamalkannya. Jadi tidak tergantung dengan ilmunya, tetapi tergantung dengan kebersihan batinnya. Kebersihan batinnya di waktu mengamaliyahkan itu. Makanya orang yang mengamalkan ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, itu harus dibimbing dulu dengan gurunya supaya dia tahu apa yang bisa menghijab dan terhijab daripada terbukanya futuhat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Guru, adakah anjuran abdalnya mandi wajib itu jam berapa? Yang abdal itu ialah sesudah kita itu melakukan hubungan. Itu abdal. Artinya jangan sampai lawas kita itu dalam keadaan janabah. Tapi kalau malam, kalau dingin, itu jangan sampai meliwatakan daripada waktu sembahyang. Itu bagusnya. Jangan meliwatakan waktu sembahyang. Misalnya jam 10, sebelum jam zuhur mandi sudah. Habis zuhur main lagi misalnya. Habis sebelum asar mandi lagi. Nah itu. Malam kayak itu juga, sebelum subuh mandi lagi. Itu abdalnya seperti itu, jangan sampai dilewatkan. Alam sah alam kada bagus. Apa ini? Guru melihat orang salat sendiri lalu kita ikut salat,
orang itu hendak masing-masing ja karena kada yakin dalam bacaan. Guru bila melihat orang sholat sendiri lalu kita kada ikut sholat orang itu hendak masing-masing ja karena kada yakin dalam bacaan. Iya, kalau pian kada yakin dalam bacaannya, orang yang pian ikuti itu pian boleh kada umpatinya, kada yakin ini bacaannya kada pasih, wajib pian suranganan sembahyang bila pian kada yakin. Jadi mengikuti imam yang kita yakini bahwasanya bacaannya kada bagus atau kada sah bacaannya, sembahyang kita kada sah. Boleh aja kita sembahyang seranganan karena kita meyakini bacaan Fatihah imamnya itu cedera misalnya, kada bisa menyebut R-nya, sedangkan kita menyebut R-nya bisa. Nah, kita yakini bacaan Fatihahnya cedera, maka boleh aja kita itu kada ikut, malah wajib kita bertinggal daripada itu imam. Nah, guru baguslah kita ini mengamalkan mandi 9 bagus. Enggih. Guru rakamnya kita berdiri betul, rukuk, sujud, duduk, minta ampun, minta halal ulun non pian. Itu boleh rakamnya itu dari duduk, sujud sampai sujud itu Ahmad boleh, Muhammad boleh, Allah boleh. Berarti itu. Kalau dia Muhammad berarti Muhammad itu fana pada Ahmad, Ahmad itu fana pada Allah. Kalau rakamnya seperti itulah cinta mu'alimin. Nah, cinta mu'alimin. Jadi ulun kada panjang kalau siang ini menjelaskan itu. Itu rakamnya seperti itu. Pian rakamnya kalau ya rakamnya. Nah, berdiri itu alif, lam awal, lam akhir sampai ha Allah. Itu zat sifat asma af'al seperti itu. Rakamnya. Kena af'al itu sifat asma pana pada zat, yang berdiri cuma zat aja nanti. Nah, nggih. Karena af'al dan sifat serta asma itu tidak ada kada mewujud kalau kada ada zat namanya. Yaitu berdiri alif, alif aja lagi sebijian, rukuknya alif, sujudnya alif, seberataan seperti itu. Kalaunya Muhammad berdirinya mimnya seberataan, sama di zat seberataan seperti itu. Nah itu. Jadi pada zahirnya Muhammad, pana pada Ahmad, Ahmad pada Allah. Seperti itu tingkatannya itu, tingkatan rasamnya kalau mengajinya di Nur Muhammad. Seperti itulah. Arti itu rakamnya seperti itu, cinta mu'alimin. Belajar khusus pian itu. Tapi jangan mengatakan rakamnya, berdiriku ni alif, rukukku ni alam awal. Jangan dinyatakan lagi. Nah, karena seberataan itu kada terjadi kalau kada ada zat seberataan. Karena ada zat sifat asma af'al, alif, lam awal, lam akhir, ha. Itulah zat sifat asma af'al. Nah, zat sifat asma af'al. Allah, Ahmad, ha, mim, dal. Itulah Ahmad sama itu, Muhammad sama mim, ha, mim, dal. Itulah seperti itu. Duduk Muhammad, mim, ha, mim, dal. Itu rakam. Rakam namanya di dalam ilmu hakikat, itu namanya rakam. Pian duduk kayak ini nah Muhammad. Kalau pian panakan pada Muhammad, Muhammad aja, mim aja. Kalau pian panakan pada alif, lam, ha, Allah. Lam, alif, lam awal, lam akhir, ha, Allah. Tapi kalau dipanakannya sebijian, zat timbul, zat mewujud. Melihat ini majhar kenyataan wujudnya Allah Ta'ala, bukan menjadi Allah Ta'ala lah. Majhar kenyataan wujudnya Allah Ta'ala. Mau panjang kisahnya kena ulun larut kisah itu. Sampai di situ aja cinta mu'alim lah. Munnya malam ayo aja. Datu Walid Al-Bagai, terima kasih penjelasannya. Amin ya Allah. Orang awam, orang hawas dan hawasul hawas itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Seperti tadi Ilyas. Orang awam itu ada di piti ulun. Di piti ulun ada. Tingkatan orang itu ada awam, ada salik. Ada salik, ada namanya muntaha atau wusul namanya. Wasilin namanya. Ada di piti ulun. Di piti ulun. Orang awam seperti ini, mengharapkan pahala, meninggalkan, mengerjakan, sekadar menunaikan kewajiban. Nah, orang hawas itu orangnya masuk kepada sudah di dalam derajat salikin atau muridin namanya. Maka dikatakan hawas kenapa? Karena orang salik itu bisa diberikan kasab, diberikan karamah. Itu orang yang dalam keadaan salik, orang dalam menjalani masalah salik mengharapkan mahabbah kepada Allah Ta'ala. Kalau orang awam itu mengharapkan pahala, ulun lebih cepatlah menjelaskannya, agak cepat sedikit. Karena sudah ada di piti-piti ulun. Adalah orang yang awam itu kalau sembahyang sekadar menunaikan kewajiban.
mengharapkan pahala sudah. Nah, tapi kalau orang salikin atau orang khawas ini, dia sudah mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala dan cintanya Allah Ta'ala. Mengharapkan, belum diberi cinta. Tapi kalau orang khawasul khawas itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Khawasul khawas itu sudah diberikan cinta Allah Ta'ala kepada dia. Sehingga derajatnya itu derajat ainul yakin sudah. Nah, kalau orang khawas itu yakin. Dia mengamalkan keyakinannya. Mengamalkan dengan penuh keyakinannya, meyakinkan di ilmu tauhidnya, meyakinkan musyahadahnya di nurnya. Berarti itu Ilyas lah. Panjang ulun menjelaskan itu. Hanya khusus ulun jelaskan khusus seperti itu. Kan banyak orang awam, jadi ulun kadang menjelaskan secara detailnya. Cuma seperti itu tingkatannya. Karena orang yang khawas itu kena tingkatannya mulai istiqamah dia. Istiqamah lalu diberikan Allah Ta'ala kelebihan-kelebihan dulu. Ya khawas jadinya. Khawas hanya bisa melihat, bisa mengetahui, itu khawas namanya. Kalau khawasul khawas itu tajali namanya. Tajali. Kehawasannya itu tenggelam lalu diberikan kehawasan yang khusus oleh Allah Ta'ala. Nah itu benar-benar dia itu tajali namanya. Itu khawasul khawas namanya. Benar-benar diberikan Allah Ta'ala, bahasa kita itu kema'rifahan. Dan futuhatnya terbuka sudah. Wallahu alam. Nah, orang awam itu terbuka aja, orang khawas itu terbuka aja, futuhatnya sudah. Orang salik itu terbuka biasanya, terbuka sudah. Kalau tahapannya lama kah sudah terbuka biasanya futuhatnya. Okay. Mirip daging kada kawa mandi bawa batayamum boleh gitu. Mariap dingin kada kawa mandi bawa batayamum boleh boleh. Apabila kita kada kawa menggunakan air. Jadi orang batayamum itu dua, ada ujur syar'i, ada yang benar-benar uzur. Benar-benar uzur. Benar-benar uzur itu artinya kada ada air, itu boleh kita batayamum. Yang kedua bujur syar'i. Ujur secara syar'i, ada banyu cuma kita kada bisa menggunakannya. Bila menggunakannya luka bertambah parah, garing bertambah sakit, bertambah. Ya dokter ikam bila karena banyu anggota ikam ni awak ikam ini kan bertambah garingnya kena, bertambah panau ikam, bertambah penyakit ikam. Nah itu ujur secara syar'i namanya, secara syar'inya uswatun hasanah kalau paulun. Bah guru bagalang bahar jarar. Masyaallah. Guru bolehlah kita muslim datang ke acara nikahan tetangga non muslim boleh aja. Nggih. Kada apa-apa mentetangga itu. Nah, boleh aja kada. Guru pian apa lawan utuh metal sama serenah kakak ulun. Kakak ulun utuh metal. Kakak ulun itu. Apakah Ustadz salat yang lebih rakaatnya karena kita lupa rakaatnya apa diterima? Ya, diterima. Nggih. Cuma sujud sahwi. Jadi kita itu lebih rakaat kita ataupun kurang rakaat kita di dalam sembahyang. Kurang kan berarti ditambah supaya pas. Misalnya maghrib kurang, kita tambah supaya pas jadi 3 rakaat. Atau sudah terkerja 3 rakaat, tetapi lupa, tertambah jadi 4 rakaat, salah, tetap sah. Sujud sahwi kah? Sujud sahwi kalau bisa. Kalau kada bisa sujud sahwi, kada apa-apa. Kalau tidak apa-apa, kalau tidak sujud sahwi. Tetapkah sah sembahyangnya? Sah hukumnya. Berarti itulah Nasbik Jamil, Masya Allah. Ahmad Dasil, guru kayak apa caranya kada terganggu menghafal fokus. Jauh dari orang. Di dalam kamar kah, jauh dari orang kah. Jadi orang itu masing-masing punya punya insting masing-masing. Punya tempat yang tenang untuk bisa menghafal atau yang mudah dia menghafal. Ada yang mudah menghafal itu di tengah orang ramai, ada yang harus di tempat sunyi. Nah, pian rasakan aja di mana pian yang paling nyaman waktu menghafal. Nggih. Nasbik Jamil, apakah Ustadz salat yang lebih rakaatnya karena kita lupa rakaatnya apa diterima? Ya diterima. Nggih. Nah, tapi ada ketentuan tadi hendak mau sujud sahwi atau tidak apa-apa. Assalamualaikum Guru Muhyiddin Sokumpul. Masyaallah Muhyiddin Sokumpul. Masyaallah. Bah doakan selamat bah dunia akhirat sama-sama ajiratna lah. Sama-sama ulun diminta doakan jodoh pian. Lentera masyaallah terima kasih Bakadab. Bakadab 585 masyaallah. Hadir ulun guru kuncin. Kuncin.
Kunci ini banyak benar pertanyaan pian yang ulun jadikan piti lah. Pertanyaan pian. Tajalli Allah itu di mana guru? Tajalli Allah Ta'ala itu di mana guru? Capung, tanya dengan kuncin tuh. Seperti inilah kunci capung lah. Pian nih ulun pinjami ku piah ulun nih nah. Ulun pinjami ku piah ulun nih dengan pian. Lalu pian pakai ku piah ulun ini. Pian pakai. Nah, di mana pian menjapai ku piah ulun? Di mana pian melihat ku piah ulun? Tajalli lah ulun di situ. Itulah tajalli itu namanya. Tajalli itu kalau alam ini kita yakin bahwasanya ini adalah ciptaan Allah Ta'ala, berarti setiap apapun yang ada di alam ini tajalli. Tajalli itu bahasanya capunglah nampak namanya. Pian tuh sebijian awak pian ulun bari baju. Sebijian dari ujung rambut pian, pakaian baju pian. Apalagi? Nah, terima kasih Hisam. Apalagi tapih pian, sepatu pian, sandal pian ulun bari. Setiap pian memakai itu capunglah. Setiap pian sentuh pakaian kupiah tadi ataupun baju tadi, zahirlah ulun, nampaklah ulun di hati pian. Pasti nampak karena pian kenal dengan ulun yang memberi. Nah, itu namanya tajalli namanya. Tajalli itu nampak di dalam hati pian. Seberataan itu. Jadi kalau alam diri kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala, nilainya adalah pinjaman oleh Allah Ta'ala, maka setiap yang kita sentuh di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Tajallinya di mana? Di basariah kita tajallinya. Tajallinya waktu kapan? Waktu melihat, waktu menyentuh, waktu meraba itu capunglah. Waktu kita merasakan disitulah tajallinya. Tajallinya di mana? Di sini tajallinya. Nah, di latifah kita, di kalbi kita namanya. Nggih, Masya Allah. Nyaman ba angin-angin lah. Iya, Masya Allah. Capung, minta maaf lah. Kada panjang ulun menjelaskannya. Nggih, kada panjang. Tidak begitu panjang. Humaini Al-Fariji walaikum izin menyimak ulun. Masya Allah. Insya Allah besok kita ke Barabai Humaini. Insya Allah. Waalaikumsalam Bagala Bangla. Masya Allah. Bangla. Yang mengikuti, yang membagikan terima kasih. Maaf Pak, saya orang awam. Nggih. Nggih. Tajalli itu bahasa Arab namanya nampak namanya. Nggih. Membela pian seperti urun jelaskan tadi itu kada usah pian terlalu menghayati karena itu tingkatan ilmunya tingkat ilmu musyahadah sudah. Tingkat ilmu musyahadah namanya. Menyaksikan ciptaan Allah Ta'ala. Nah, jadi ulun ulangi tajalli itu unsur lah yang maaf Pak ulun ini orang awam. Tajalli itu nampak artinya orang yang menjadikan alam ini di ciptaannya. Paham pian? Kita ini ciptaan Allah Ta'ala. Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan kita. Berarti kita ini adalah kenyataan daripada ciptaannya Allah Ta'ala. Atau ulun tadi memberikan sampian baju, maka setiap sampian memakai baju ulun itu, tajallilah ulun di baju itu. Di mana letaknya ulun tajalli itu? Ketika pian melihat, ketika pian menjapai, menyentuhnya dan lain-lainnya. Nah, kayak itu juga kalau kita mengerti akan bahwasanya yang menjadikan alam ini Allah Ta'ala. Nah, itu belajar ilmu tauhid dulu baru masuk ke makam musyahadah tadi. Wallahu a'lam. Masalah kalau bukan kerang. Terima kasih guru, doakan selamat dulu. Sama-sama Arjita masalah. Assalamualaikum guru Bang Sam. Semoga sampian dan keluarga selalu disehatkan dan banyak amin ya Allah ya Rabbal alamin Bang Sam. Masya Allah. Karena kita belajar ilmu tauhid yang ilmu hakikat itu pian belajar. Karena belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu menumbuhkan kelezatan. Kelezatan pian rasa mengawang-awang kalau sudah pas cocok. Dan pian itu waktu belajar itu kadang kita ini terbuka putuhat kita di waktu belajar itu. Asalkan dengan guru yang benar-benar guru itu pernah sudah merasakan bagaimana tajalli tadi. Atau pernah merasakan karam tadi. Karena orang yang pernah merasakan karam, orang pernah merasakan tajalli itu dia nyaman mengisahkannya, enak mengisahkannya. Kenapa? Karena dia merasakan sudah. Orang berkisah pasar, kalau dia kada tahu di pasar kada bisanya mengisahkan. Tapi kalau orang bisa ke pasar itu mudah mengisahkannya. Mudah kenapa? Karena dia sudah merasakan bagaimana keadaan itu pasar, bagaimana itu kelezatan itu pasar, bagaimana macam-macam ada barang itu di pasar.
bisa dia mengisahkan. Begitu juga orang yang terbuka futuhatnya, itu mudah dia menceritakan, karena berbagai macam lintasan itu dibukakan oleh Allah Ta'ala, berbagai asrar rahasia dibukakan oleh Allah Ta'ala, sehingga mudahnya menceritakannya, mudah dia mengisahkannya, mudah dia mengarahkannya. Kenapa? Karena dia sudah menjalani seperti itu. Jadi kalau di dalam masalah ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, belajar kepada orang yang sudah terbuka futuhatnya itu lebih mantap, lebih bagus, lebih jos, lebih cepat. Kadang-kadang dia itu berbicara terbuka sudah futuhatnya. Hati dia kadang kada sadar berbicaranya itu. Kalau orang itu sudah biasa terbuka futuhat, dan waktu dia berbicara kadang-kadang sudah terbuka futuhatnya, sehingga dia itu seolah-olah membaca aja lagi, mengeluarkan yang apa yang bersuara, namanya sir, namanya yang keluar itu. Dia kadang merasa dia sadar keluar itu karena dia waktu berbicara menjelaskan, dia sendiri waktu berbicara itu dia selalu merasakan, sambil merasamkan, akhirnya terbuka futuhatnya. Lalu pian yang mendengar ini kalau pian bertakluk dengan orang yang bepandir tadi itu, dengan berbicara tadi yang sudah terbuka futuhatnya tadi, waktu dia mengajarkan pian bertakluk aja, kada usah pian memahami, bertakluk yakini, masuk akan, rasa makan, mesra akan dengan orang yang mengajarkan tadi, yang berbicara tadi, maka pian terbuka juga futuhat pian, otomatis terbuka. Kada terbuka, karena pian namanya fana fisik, namanya fana pian juga dalam ketika itu, karena pian benar-benar kada merasa bahwasanya diri pian lagi juga mendengarkan, sehingga terpadulah bahasa kita itu, bersatulah, terbukanya futuhat guru, terbuka juga futuhat murid tadi, seperti itu. Wallahu a'lam lah. Guru semoga nggih, amin ya. Maaf pian di mana ini guru di Kurau. Nggih, ma'rifat awam itu kayak apa guru? Ma'rifat awam itu sudah sekedar mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah. Tetapi setiap orang yang ma'rifat itu kembali ke awam ginanya. Nah, jadi habis taraki pasti tanajulnya, kembali ke biasa aja. Di tanajulnya tapi beda dengan tanajul orang nang awam pulang. Orang yang sudah bisa taraki, sudah istighraq bisa, kembali kepada tanajul, tanazulnya itu beda dengan orang awam. Walaupun sama dengan orang awam, karena orang awam itu kan pasrah aja dengan Allah Ta'ala, itu sudah ma'rifat sebenarnya, pasrah aja. Nah, orang yang bisa taraki, bisa naik, sudah ma'rifat, bisa istighraq, lalu dia kembali ke tanazul, itu sama dia pasrah juga dengan Allah Ta'ala, tetapi pasrahnya itu dalam keadaan fana. Tetapi kalau orang awam, pasrahnya itu sekedar di mulut saja. Wallahu alam. Jadi ma'rifah orang awam mengucap la ilaha illallah. Kalau orang yang khusus pulang mengucap la ilaha illallah, dia mengerti makna di dalam kalimat la ilaha illallah, menyatakan dia fakir, menyatakan dia hamba. Beda lagi dengan orang nama ma'rifah nanti mengucapkan la ilaha illallah, dia fana ay la mawjuda illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Sudah benar-benar. Jadi bedanya itu secara syariat, secara tarikat sulukiyah, ataupun secara wusuliyah. Perbedaannya seperti itu. Wallahu alam. Guru amun sembahyang kada bisa menyambat huruf ra, kadang kawa, kadang kada kawa, kayak apa itu sahajanya sembahyang suranganan, jadi imam kada sah. Kalau ada yang lebih fasih menyebut huruf ra kah huruf ta kah, itu kada boleh jadi imam kalau ada yang fasih menyebut huruf ra dan huruf ta. Nah, parak jam 6, jam berapa sinilah, maghrib masih tarang bang lah. Nggih. Ulun katujuh guru bila ada pertanyaan, iya itu, suatu hasanah lah, iya itu. Buhan ini harat-harat memancing ulun. Ulun king kadang-kadang kada sadar. Kayaknya hendak kalau sururnya masuk, wah, ulun yang merasakan lezatnya. Pian terserah aja, hendak lezat kah waktu ulun menjelaskan itu terserah pian. Yang penting ulun lezat. Kalau menjelaskan ilmu itu penting ulun merasakan kelezatan. Kadang ulun tahambur, yang penting itu suatu ulun kalau dipancing itu yang penting ulun lezat, yang penting ulun merasakan terbukanya, itu seperti itu. Tapi jadi ulun berterima kasih kepada yang bertanya. Kadang waktu kita senang ini ulun terbuka ulun. Alhamdulillah kalaunya terbuka, alhamdulillah kalaunya kada kau dipaksakan, seperti itu suatu lah. Kalau terbuka kita senang.
Jadi pertanyaan ini kadang menjadikan ulun senang kalau pertanyaan masalah ilmu hakikat itu. Kadang terbukanya itu ulun merasakan benar-benar ulun merasakan tajalinya itu nampak. Guru cara bakami lakian kayak apa cara menurut pas pisangnya mau urut pisangnya. Iya. Jadi bakami itu pertama kalau kita bakami itu secara fikihnya menghadap kiblat membelakangi kiblat hukumnya haram. Berdiri hukumnya makruh walaupun boleh saja bawarnya berdiri itu karena Nabi pernah memperbuatnya berdiri juga kami. Tapi kada disuruhkan, dianjurkan. Makruh juga kita itu bakami menghadap angin. Makanya angin deras di hadapan kita, betul bakami itu haram hukumnya. Menghadap angin seperti itu, menghadap kiblat, membelakangi kiblat haram hukumnya. Lalu setelah kita banyu kami sudah selesai, itu namanya istibra namanya kuncin lah. Istibra itu artinya dipusut. Nah kalau lalakian, cara mengurutnya lakian kayak apa guru? Boleh dipegang seperti ini, kemudian diurut di bawah sini, seperti ini. Setelah ditekan di atasnya di ari-arinya tuh ditekan di sininya, tekan di sini sambil berdaham, lalu diurut di bawahnya nih, diurut di bawahnya. Nah boleh dipegang seperti ini, diurut dikeluarkan, itu namanya istibra namanya kalau di dalam ilmu fikih. Wallahu alam. Seperti itu caranya kuncin lah. Salah kuncin tumbin pertanyaan pian nih kuncin ilmu fikih. Guru bujurlah amun kita membahagiakan istri dan membuat dia bidadari di dunia nyamanlah rezeki. Iya. Jadi andang utama artinya menafkahinya, memberikan apa namanya lawannya. Terima kasihlah Ar-Rahman hadribeh capung masalah cophung masalah mengirimi ulun membagikan leb hadri masalah Barabai kemana ulun di Barabai? Oh ya kah? Barabai kena ada ulun di Barabai. Insyaallah di Kampung Kopi biasanya ulun. Nggih ke Barabai dulu, mantar ke Tubau dulu, mantar anak di Tubau. Besok pagi insyaallah. Habari ja kuncina kena. Hairudin, makasih. Masyaallah Hairudin. Kalau bukan karena dia, kayak lagu nah. Amal, masyaallah. Habib Amal, masyaallah. Antum. Ahlan Habib Amal, minta maaf ulun, minta reda sama sampean. Kapan ke Lamandau ini Habib Amal, masyaallah. NTB, masyaallah. Habib Amal, masyaallah ya Amal. Khairuddin, makasih, masyaallah. Masyaallah Habib. Minta maaf saya Habib ya. Yang dimaksud ilmu laduni itu apa guru? Iya. Ilmu laduni itu ya macam-macam namanya ilmu laduni lah. Cuma kepian hendak di dalam ilmu hakikat kah kada kah? Ya ulun menjawabkan. Ilmu laduni itu kadang kita mutalaah. Lalu kita itu kada dapat, tidak bisa misalnya dalam mutalaah itu tidak dapat penjelasannya. Nanti kita itu diberikan ilham oleh Allah Ta'ala itu mengerti akan kalimat itu laduni juga namanya. Laduni juga namanya. Nah itu laduni. Dalam memahami agama susah. Nanti setelah kita bertawajuh ke beri Fatihah kepada musannif, kadang diberikan penjelasannya. Diberikan kita itu terbuka penjelasannya. Kalimat itu di waktu kita memahami agama atau kita tuh menjadi paham dengan kalimat yang ada di kitab itu dengan sebab kita bertawajuh tadi, itu laduni juga artinya. Adapun laduni di dalam ilmu kema'rifatan orang yang sudah terbuka futuhat, itu namanya Allah Ta'ala memberikan asrar sir min asrarihi, yaitu rahasia daripada rahasia batiniah, rahasia ketuhanan diberikan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam hati seseorang yang orang itu dikehendaki Allah Ta'ala setelah terbukanya futuhat seseorang tadi. Itulah ilmu laduni namanya, ilmu yang tidak melalui guru dan tidak melalui kitab. Artinya tidak kita memperolehnya daripada pelajaran guru dan tidak tertulis di dalam kitab. Tetapi kita melaluinya itu, mendapatkannya itu melalui bimbingan guru, yang guru itu paham dengan itu kitab. Wallahu alam. Paham kira-kira maksud ulun? Nah itu, jadi laduni itu macam-macam. Tapi laduni yang khas ialah setelah terbukanya futuhat seseorang, lalu diberikan asrar min asrar rabbaniyahnya. Wallahu alam. Itu laduni namanya. Guru siapa guru pian? Apa kafir jurid itu kelampaian. Banyak guru ulun lah. Khairuddin masalah. Ahmad Yusuf nggih.
banyak guru ulun. Terima kasih Mas. SCTP oke. Oh biasanya RCTE. Ya, assalamualaikum guru, izin menyimak guru Husin Mubarak, masya Allah tabarakallah. Capung, ada ulun mendengar orang tua yang balu yang duda kada kawa masuk surga guru kayak apa itu? Nah walah ada orang tua dan yang balu. Iya, orang tua kan semua nanti di dalam surga itu kada ada yang tua, yang balu kada ada juga, semuanya itu kawin semuanya, ada punya pasangan masing-masing. Capung lah. Hingga umurnya tuh kayaknya baina salasin wa arba'in, antara 30 dan 40 lah, kurang lebih seperti itu. Umur orang nanti di surga itu sama seberataan seperti itu, dan punya pasangan. Hingga kada ada lagi nang Tuhan nang balo, kada ada lagi. Allah kirim amal izza. Jam berapa sudah ini? Tagur ulun lah kalau lewat nih jam 6 lah, tapi belum maghrib lah. Ulun lejat guru makanya. Enggak, insyaallah. Kalau paham didengarkan, insyaallah dapat kelejatan, insyaallah. Karena ulun merasakan aja yang hadir-hadirnya apabila bila pian itu lejat, ulun keluar banyu mata ulun biasanya. Bila pian itu pas. Karena ada orang yang bertanya ini langsung kena biasanya ulun itu. Langsung kena, langsung terbuka. Karena orang itu biasa bertanyanya terbuka juanya. Waktunya wallahu alam lah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita ini dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala, baik ilmu kita ataupun yang kita sampaikan, yang mendengarkan itu dapat faedah, dapat manfaat, dapat menambah keyakinan kita. Wallahu alam. Opal. Nikmat itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala, termasuk melihat, mendengar, itu nikmat namanya. Bergerak, berdiam, hidup, itu nikmat. Lalu nikmat itu kita syukuri, kita tafakuri, kita nikmati, itu menjadi lezat namanya. Jadi menikmati nikmat, mensyukuri nikmat, itu jadi lezat. Masya Allah, pian pertanyaannya mantap, luar biasa. Nikmat itu adalah lezat sudah, tapi menikmati nikmat itu lebih lezat lagi. Nikmat itu apa itu guru? Nikmat itu rahmat namanya. Kita bisa melihatnya rahmat, mendengar itu rahmat, namanya nikmat. Lalu kita mensyukuri akan rahmat itu, menyadari rahmat itu bukan dari kita tetapi dari Allah Ta'ala, lalu terbukalah lezat namanya. Opal lah, masya Allah, pian pertanyaannya luar biasa. Caknya malam itulah. Mudahan malam itu, hanya seandainya malam, tengah malam bah, satu aja pertanyaannya, kada usah banyak sampai subuh kita. Satu aja pertanyaannya cukup sudah. Ini satu pertanyaan cukup kita merasakan, sambil merasa makan, sambil menikmati, sambil merasa makan, sambil memasrahkan sampai subuh, kada apa-apa lagi pian. Walaupun satu pertanyaannya, tapi kita dari awal merasa makannya, dari awal pertanyaan itu kita rasa makan, walaupun pertanyaannya nikmat dan lezat saja. Karena nikmat itu inna arsalnaka rahmatan lil alamin, lalu panjang karena penjelasannya. Menikmati nikmat itu seperti apa, nikmat itu rahmat seperti apa, itu dirasakan terus di setiap gerak kita, di setiap diam kita, di setiap kijip kita, mata kita. Nikmat itu dirasakan sampai terbuka futuhat sehingga merasakan lezat. Itu kita sambil menjelaskan sambil merasa makan, sambil menjelaskan sambil merasa makan, sambil menjelaskan sambil memasrahkan, sambil memasrahkan sambil mentafakurakan, sehingga timbullah kelezatan dari itu. Jadi banyak aja orang bersyukur dengan nikmat. Aku bersyukur dapat duit 1 juta, tapi kada merasakan lezat di dalam dirinya. Aku bersyukur melihat, tapi kada merasakan lezat di dalam batinnya. Aku syukur mendengar, tapi kada mendengar. Nikmat yang mendengar itu kada merasakan kelezatannya. Jadi harus dirasakan nikmat itu, harus sampai ke titik nadirnya, titik paling terakhirnya, sampai orang yang merasakan nikmat itu bukan merasa nikmat lagi dia, tetapi melihat akan nikmat itu pada dirinya sudah. Bila melihat nikmat itu yang sebenarnya itu pada dirinya, berarti dia itu merasakan kelezatan yang hakiki sudah. Masya Allah, itulah masya Allah. Opal pertanyaan pian membuka akan macam-macam. Minta maaf tapi sudah kada tahu di mana orangnya kayak apa tuh guru. Ada tak salah lawan orang hendak meminta maaf, doakan aja. Adakan doa lu ali jamil hukuki alaina aja.
wali jamil hukuki alaina aja. Itu iya. Mendoakan kepada orang yang berhak ada hak dengan kita. Guru nih amunnya batamu aku tetangi suara. Ayo lagi komunnya bujur pengakuan diri pian sebenarnya melihat gin. Enggak masalah muhtar masalah mudah-mudahan muhtarlah. Assalamualaikum guru. Kalau sembahyang zuhur baimaman tapi asarnya hendak banyak menjamak kayak apa? Kalau zuhurnya sudah dikerjakan kada bisa lagi menjamak karena sudah dikerjakan. Yang bisa dijamak itu apabila zuhurnya belum dikerjakan, asarnya belum dikerjakan, lalu dijamak zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Jamak itu artinya mengumpulkan. Kalau satunya sudah dikerjakan kada boleh lagi menjamak. Kalau di kasar Bang Guru boleh lah, boleh dikerjakan jadi 2 rakaat. Zuhurnya misalnya sudah terkerjakan 4 rakaat di dalam musafir itu. Lalu asarnya kita hendak kerjakan 2 rakaat. Masih dalam keadaan musafir boleh lah, boleh. Kalau dijamak kada bisa lagi. Enggak, berarti itulah menembus batas. Jadi pian harus tahu arti jamak itu artinya mengumpulkan. Kalau kasar meringkas. Zuhur diringkas 2 rakaat boleh lah, boleh apabila kita itu dalam keadaan musafir dan tidak maksiat. Ahlan guru. Doakan. Amin. Amal masalah. Guru bolehkah tahu kesanatan guru alun di mana? Sanad ulun sampai ke Jibril ada. Sampai ke Allah Ta'ala ada. Enggak. Boleh aja pian tahu ulun. Enggak. Sanad ilmu keilmuan. Pada kesanatan guru alumni mana? Ulun dulu belajar masalah Nur Muhammad ini dengan guru Nujhan. Guru Nujhan itu dari guru Jainal Ilmi. Guru Jainal Ilmi itu dari Abdurrahman Siddiq Sapat. Terus sampai ke atas. Itu masalah Nur Muhammad ini banyak guru ulun. Masalah ilmu hakikat banyak. Di antaranya guru Anang Ramli, yalah, Mahmud Hasil, guru Cantung. Wah, kada kena ulun. Kalau itu salah ulun nyambetakan seberataan, kada usah. Ini. Ahmad Yusuf masalah yang sebenar-benarnya puasa itu siapa ya? Siapa guru? Benarnya puasa kita aja ya puasa. Biar minta pun hakikatnya kan. Kita juga yang puasa. Tapi yang memberikan kita kawa puasa itu yang perlu puasa, yang itu perlu kita kaji. Yang perlu kita kaji itu. Hanya kita tuh puasa sebenar-benarnya puasa ya benar, sebenar-benarnya puasa ya kita. Tapi yang sebenar-benarnya memberi kuasa kita itu puasa, itu siapa? Itu yang perlu kita kaji itu. Supaya tahu kita puasa ini sebagai apa, dan di mana meletakkannya di dalam hati kita. Wallahu alam. Amun pian sambat Allah Ta'ala puasa kada boleh. Sama makhluk berarti. Allahumma amin. Ulun bila kada lezat kada rame guru. Iya. Ya, hidup itu lezat. Masya Allah caplungan. Senang ulun amun pian menjelaskan. Masya Allah aman punsil. Masya Allah. Terima kasih aman punsil lah. Masya Allah. Minta rela minta sama-sama. Bila guru yang hidup ini rame kayak pian. Karena yang hidup ini ilmu dari yang hidup capong. Makanya ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Ma'rifah itulah disebutkan ujar sidin kami ini mengambil ilmu bukan daripada orang yang hidup tetapi dari orang yang mati, tapi daripada orang yang senantiasa hidup. Itu akhaztul ilma minal hayy la akhazna ilma minal mait. Sidin kami ini kan mengambil daripada ilmu itu daripada orang nang mati, yaitu guru-guru kada, tetapi langsung asrar namanya sir daripada Allah Ta'ala lah. Capung lah, Masya Allah capung. Makasih capung. Masya Allah Ibu Lina, Masya Allah terima kasih Ibu Lina. Guru makasih atas ilmunya, minta sama-sama mudahan manfaat seberataan. Assalamualaikum guru, saya minta doanya supaya benar. Paham tuh kada usah pian pahami bahima tuh kada usah, kan ada penjelasan ulun. Ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu biar memahami kayak apa bisa kada paham.
tetapi pian amalkan dulu yang pian paham. Yalah, kada perlu mengamalkan ilmu, memahamkan ilmu ma'rifat itu, tetapi amalkanlah yang pian paham. Setelah pian mengamalkan ilmu ma'rifat yang pian paham, maka terbukalah paham. Terbuka paham seberataan, karena ilmu dari guru, dari yang disampaikan itu hilang kayaknya. Hilang, tapi kalau diamalkan seluruh yang kata-kata guru kada tak buat, termasuk nanti masuk semuanya kalau sudah terbuka futuhatnya. Karena itu dikembalikan lagi. Jadi amalkan yang paham supaya mendapatkan ilmu yang lebih paham, yaitu ilmu laduninya. Jadi kalau sudah paham kayaknya satu aja pian paham, diamalkan, itu terbuka yang kada pahamnya dengan sendirinya. Jangan dihayal-hayal, dihafal-hafal, tidak usah. Biar sudah terbukanya, semuanya terbuka sudah. Ulun permisi dulu. Ini sama-sama masyarakat itu merasamkan itu kayak apa guru? Abang Hirang. Lihat di PT ulun, itu cara memesrakan. Guru pian ada di membuka majelis iya, membuka majelis setiap hari ya ulun habis maghrib. Tapi kada di sini di Kalteng, di Kalimantan Tengah, di Lamanda ulun. Seperti di PT ulun itu nah. Lihat aja di PT ulun itu, kalau pian hendak mencara merasamakan, memesrakan Nur Muhammad, bagaimana tingkatan derajat pian bisa tahu di PT ulun itu derajat pian ini apakah awam, apakah salikin, apa sudah wasilin, apakah pian ini dalam keadaan masih imtihan dari Allah Ta'ala. Itu ada di PT ulun itu, yang ulun menjawab pertanyaan-pertanyaan pian. Mudah-mudahan itu manfaat. Nggih, mudah-mudahan manfaat. Sampai di sini aja dulu nah anak maghrib, kada boleh hendak maghrib bersiap-siap dulu. Kita minta maaf, minta ridha, minta halal. Semoga hajat pian ulun seberataan yang hadir, yang memberi gift, yang memberi tip-tip, mudahan kabul hajat seberataan dengan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dunia dan akhirat, biniyatil qabul wa tamami kulli sulum ma'mul wa ila hadratir rusul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kainatus Haidrilah menjelaskan jamak itu sembahyang. Jamak itu berarti 4 rakaat digabungkan asar dengan juhur, maghrib dengan isya 3 rakaat. Tapi kalau jamak kasar berarti 2 rakaat digabungkan. Kalau dikerjakan di waktu juhur namanya jamak takdim, kalau juhurnya dikerjakan di asar itu namanya jamak takhir. Kalau 2 rakaat namanya jamak kasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga sama-sama minta ridha seberataan.